له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang terhormat beliau Ustadz Muhajir dari Lampung, dari Bani Atmo Wigeno, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara online dari Bani Muslim, Bani Atmo Wigeno, dan Bani Abdul Syakur. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara offline di Masjid Kiai Siroj, dari ketakmiran, pimpinan ranting, dan seluruh jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin kita, kajian malam Rabu, dengan tema bagaimana kaifa nastabil Ramadan, bagaimana kita menyiapkan menyambut bulan Ramadan. Dan insya Allah untuk malam hari ini pembicara kita dari Lampung, dan mohon maaf karena waktu maghribnya di Lampung lebih carry, lebih lambat, sehingga tadi saya hubungi Ustadz Muhajir baru pulang dari masjid. Tapi sambil menunggu kehadiran Ustadz Muhajir, kajian kita buka dulu. Marilah kajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, yang hadir secara online, mohon nanti ketika kajian dimulai, semua mic untuk dimutkan sehingga tidak mengganggu jalannya kajian. Dan nanti setelah kajian ada sesi tanya jawab, dan kami persilahkan setelah nanti kajian usai bisa digunakan untuk forum silaturahmi, karena alhamdulillah ya adanya pandemi ini masih ada hikmahnya. Ya, menurut orang Jawa itu tidak ada sisi jelek, semuanya pasti ada hikmah baiknya. Di antaranya karena pandemi ini kita bisa berkumpul, seluruh warga yang aslinya merangkal bisa berkumpul lewat forum yang dibuat oleh Masjid Kiai Siroj ini. Dan forum yang sangat mudah ini kita dipermudah dengan teknologi yaitu Zoom, ya, sehingga bisa setiap seminggu sekali kita tetap bisa berkumpul. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, insya Allah untuk santri kita di Masjid Kiai Siroj ada beberapa amal usaha, ya, ada beberapa amal usaha, di antaranya kita ada TK, ya, TK Aisyah, dengan siswa yang sama-sama banyak. Ya. Kemudian yang kedua ada MI Muhammadiyah, MI Muhammadiyah Klopogodo, ya, tapi janjinya seharusnya MI Muhammadiyah Berangkal Klopogodo, gitu. Tapi karena desa yang harus masuk nama desa sehingga MI, tapi kita sedang berusaha mengenalkan MI Muhammadiyah Berangkal Klopogodo. Dan alhamdulillah warga sekitar, warga desa sekitar dari Pejaten itu mengenalnya dengan MI Berangkal. Itu juga siswanya kita cukup alhamdulillah baik, ya, kita siswa tahu di Gombong termasuk siswa yang paling banyak, ya. Ada 390 siswa. Kemudian kita juga ada Madin, ya, Madin Miftahus Salam, itu untuk direncanakan untuk anak-anak yang tidak di MI. Dan yang terakhir ini kita memunculkan adalah Pondok Pesantren di Ponorogo, yang untuk anak-anak MI kelas 4, 5, 6 yang kita niatkan agar nanti anak-anak kita itu bisa mondok. Alhamdulillah untuk Ustadz Muhajir sudah bisa bergabung di kajian kita. Marilah kita simak bersama kajian kita pada malam hari ini dengan pemateri Al-Ustadz Muhajir. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah pengajian rutin Masjid Brangkal dan keluarga besar Ikatan Keluarga Atmawigeno yang saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya malam hari ini tanggal 9, Mas Wahid ya? Oke. Tanggal 9 ya, tanggal 9 Maret tahun 2021 kita masih bisa bersama-sama laksanakan salah satu kegiatan rutin, yaitu kajian secara virtual, dan alhamdulillah kita bisa terus merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain, nikmat kesehatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada beliau Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, mohon izin kepada para ustadz, para ustadzah, para kiai ya. Malam hari ini saya diminta untuk sharing, walaupun baru tadi malam ya dapat tema, itu pun atas usulan Mas Wahid ya, karena memang kami hari-hari ini sedang disibukkan untuk persiapan visitasi secara online atau daring untuk salah satu prodi yang ada di kampus IAIN Metro. Baik. Kita malam hari ini akan sharing tentang ini ya, tentang kaifa nastaqbilu Ramadan. Kaifa nastaqbilu Ramadan. Bagaimana kita menyongsong menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, berdasarkan berdasarkan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah ya nomor 1 /L/M/I/0 tahun 2021 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijjah tahun 1442 Hijriah, maka pimpinan pusat Muhammadiyah telah memutuskan bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 13 April tahun 2021. Tanggal 13 April tahun 2021 yang kalau kita perhatikan, kita sekarang di hari ini sudah tanggal 9, ya berarti kurang lebih 1 bulan lagi lah ya, kurang lebih 1 bulan lagi kita akan bersama-sama insya Allah ya, dengan taufik, hidayah, inayah ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyongsong bertemu dengan tamu yang agung bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, jatuh pada hari Selasa ya. Berarti Selasa malam Rebu kita sudah melaksanakan qiyamul lail fi syahr Ramadan, yaitu salat tarawih. Baik. Ya. Na'am sayati ilaina ad-dhaiful 'azim. Ya. Ya. Akan datang kepada kita, hadirin sekalian, ya, tamu yang sangat agung. Ya, seperti halnya kalau kita mau kedatangan tamu ya kita akan siap-siap.
Ya, apalagi tamunya itu sudah ngabarin kita jauh-jauh hari. Ya, tamunya sudah memberitahukan informasi akan datang jauh-jauh hari. Maka kita pun akan bersiap-siap, membersihkan rumah, ya, menyiapkan barangkali hidangan, menyiapkan tempat untuk istirahat, barangkali menyiapkan tempat-tempat yang akan kita ajak tamu tersebut, ya. Intinya bagaimana kita menservis, melayani tamu yang agung tersebut dengan pelayanan yang terbaik. Ini kalau kita bicara tentang tamu di dunia ini. Apakah itu seorang pejabat, apakah itu seorang kiai, ataupun orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang spesial ya dalam kehidupan kita. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, kita ini akan kedatangan tamu yang sangat agung. Tamu yang sangat luar biasa, yang kita tentu sangat berharap ya dengan dari tamu tersebut akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan imma fid dunya wa imma fil akhirah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya berharap bahwa dengan datangnya tamu tersebut kepada kita bisa menjadi jalan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayatnya sudah jelas ya. Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengannya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan puasa yang di sini yang dimaksud dalam ayat ini adalah syahrul as-shaum fi syahri Ramadan, yaitu berpuasa ya di bulan suci Ramadan. Saudara hadirin rahimakumullah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu, yaqul, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan beliau bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah Subhanahu wa taala mencatat ya puasa-puasa kita. Fihi tuftahu abwabul jannah. Di dalamnya di bulan suci Ramadan itu akan dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup ya di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggulah para setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terharamkan, diharamkan ya kebaikan dari bulan Ramadan, sungguh dia telah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Jamaah sekalian yang saya muliakan dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis ini saja sudah lebih dari cukup sebenarnya bagi kita untuk mensupport kita, untuk menyemangati kita bahwa begitu baik kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan. Ya, akhirnya kebaikan-kebaikan itu tinggal kepada kita. Ya, kembali kepada diri kita, mau tidak kita ambil kebaikan-kebaikan itu. Semangat tidak kita ini dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Ya. Bahkan dalam hadis ini,
saking begitu banyaknya kebaikan di bulan suci Ramadan, ya, man hurima khairaha faqad hurima. Ya. Siapa yang kesulitan, ya, tidak mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan, ya, maka dia sudah terhalang mendapatkan kebaikan. Sangat disayangkan sekali. Eman-eman, ya, kemuliaan bulan suci Ramadan, kebaikan yang luar biasa di bulan suci Ramadan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita motivasi ya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, untuk berbuat baik. Orang-orang yang barangkali yang jarang, nggak biasa sholat jamaah, ya, masjid jadi ramai, akhirnya termotivasi. Ya, juga di bulan Ramadan, orang yang tadinya biasa melakukan maksiat, ya, dosa secara terang-terangan, di bulan Ramadan rotok nutup-nutupi, agak ditutupi malu. Ya, ini semuanya adalah satu kondisi yang sangat mendukung, ya, sangat yang luar biasa untuk mendukung orang itu menjadi lebih baik di bulan Ramadan. Kalau sudah kondisi demikian bagus, demikian kondusif, ada orang yang tidak tergerak hatinya, ada orang yang biasa-biasa saja, tidak semangat, tidak berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, ya, maka mau butuh berapa Ramadan lagi kita ini sebenarnya? Butuh berapa Ramadan lagi mendatangkan Ramadan untuk kita? Ya. Seharusnya, ya, dengan segala kerahasiaan tentang umur yang Allah berikan kepada kita, seharusnya kita berkomitmen bahwa bagaimana kita jadikan Ramadan tahun 2021, tahun 14, yang 42 ini adalah ahsanu Ramadan. Ya, adalah Ramadan yang baik. Karena dengan asumsi bahwa kita belum tentu umurnya sampai di Ramadan tahun 2022 dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita punya jaminan, punya doman, punya asuransi, garansi bahwa umurnya lebih dari tahun ini, mungkin saja, tapi kan kita tidak ada yang bisa menggaransi. Ya, maka hadirin rahimakumullah, mari kita betul-betul, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita, mudah-mudahan umur kita panjang, ya, sampai dengan Ramadan yang hanya insya Allah 1 bulan lagi, kita maknai sebagai Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, ya, perbaiki diri kita, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, taubatan nasuha dan seterusnya dengan wasilah di bulan suci Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah. Hakadha salafuna salih fi istiqbali Ramadan. Kita gambarkan bagaimana para salafus salih, orang-orang soleh yang terdahulu, ya, yang kalau berdasarkan sabda Rasulullah SAW itu khairul qurun qarni, ya. Masa terbaik itu adalah masaku, ya, yaitu masa beliau dan para sahabat itu adalah khairul qurun. Tsumalladzina yalunahum. Kemudian masa setelah mereka yaitu para tabi'in, ya. Tsumalladzina yalunahum. Kemudian masa setelah mereka lagi yaitu para tabi'ut tabi'in. Inilah generasi terbaik umat yang kita bisa mengambil banyak faedah, manfaat untuk kehidupan kita. Nah, bagaimana para salafus saleh, ya, mereka yang hidup sebelum kita, kanu yad'una Allah sittat ashhurin ayyuballighahum syahr Ramadan
thumma yad'una Allah sittata ashhurin ay yataqabbalahu minhum. Ya. Mereka itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah selama berapa? Sittata ashhur. Ya, selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan ayyuballighahum syahr Ramadan, agar mereka itu umurnya disampaikan, ya, umurnya cukup sampai bulan Ramadan. Thumma yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Kemudian sisanya, ya, terus berdoa kepada Allah agar dapat menemui kembali bulan Ramadan. Jadi hadirin rahimakumullah, para salafus saleh kita, mereka sangat luar biasa dalam berdoa, dalam semangatnya menyongsong bulan suci Ramadan. Setengah tahun sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita sadar ya bahwa betul-betul yang namanya umur itu rahasia dan sekaligus menjadi misteri bagi kita. Ya. Maka dalam keadaan seperti inilah sebenarnya harus senantiasa waspada, siap-siap, ya. Jangan-jangan, ya, apakah masih sampai dan seterusnya. Ya. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan, ya, umur kita ini sampai berapa, dalam keadaan apakah kita ini kembali kepada Allah, ya, apakah dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, ya, ya, keadaan-keadaan seperti inilah yang seharusnya menjadikan kita sadar, ya, bagaimana kita, ya, setiap saat harus, mau tidak mau, siap tidak siap, harus siap ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kembali kepadanya. Ya. Apalagi ditambah dengan pandemik COVID-19 yang kadang-kadang kita dapat kabar dari grup WA si fulan meninggal padahal kemarin baru WA, si fulanah meninggal padahal belum lama ini baru makan bersama. Akhir-akhir ini kita sering mendengar seperti itu. Ya, di grup kantor, di grup alumni dan seterusnya. Masya Allah, ya, terasa ajal itu sangat dekat sekali bagi kita. Ya, maka ini menjadi perhatian kita semuanya. Ya, itulah yang menjadi kegelisahan para salafus saleh, ya, sehingga mereka meminta kepada Allah, ya, dalam waktu yang lama, ya, sebelum datangnya tamu agung tersebut, meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa, ya, yang cukup masyhur. Doanya ini hadisnya itu ada yang menyatakan hadisnya dhaif, ya. Tetapi karena sifatnya ini adalah tasjih, ya, untuk memotivasi, maka tidak apa-apa. Doanya adalah Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'na wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya, berkahilah kami di bulan Rajab sekarang ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ya. Ini bagus sekali. Ya, doanya bagus, isinya sangat bagus. Dan sangat bagus juga kalau kita rutinkan, dawamkan dalam kita membaca wirid-wirid, doa-doa dalam ibadah keseharian kita. Ya. Kalau tidak hafal, ya cukup pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ini tidak ada masalah. Jamaah sekalian yang berbahagia, lalu yang kedua, qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata, walam arahu sha'in syahrin qattun aktsar min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullah, kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Ya, aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa dari
1 bulan, sebulan pun ya yang lebih banyak dari puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Ini Nabi Muhammad SAW ketika beliau memasuki bulan Sya'ban, beliau banyak ya memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Ya, ini juga bagian dari upaya kita ya, amalan yang bisa kita lakukan dalam kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan ya, bahwa Nabi SAW itu banyak melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ya. Ya supaya kita juga latihan tidak kaget ya karena terlalu lama ya 11 bulan, 10 atau 11 bulan barangkali yang jarang puasa ya atau yang tidak pernah puasa sama sekali, puasa sunnah, apa itu Senin Kemis, Ayamul Bid dan seterusnya, ya kemudian ketemu langsung puasa Ramadan, itu biasanya badannya kaget. Ya maka sebelum kaget perlu latihan, perlu pemanasan, ya dengan melakukan memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Apakah ada puasa khusus di bulan Rajab dan Sya'ban? Ya, menurut sepengetahuan kami tidak ada. Silakan saja ya. Misalnya yang terbiasa untuk melakukan puasa sunnah Yaumul Itsnin wa Yaumul Khamis pada hari Senin dan Kamis, kemudian puasa Ayyamil Bid ya, puasa tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah ya. Ataupun kalau yang masih kurang bisa melakukan puasa Nabi Daud ya, sehari puasa, sehari tidak. Insya Allah ya itu akan mendapatkan ya sebagai jalan dan yang besar Allah Subhanahu wa taala, dan secara rohiyah, secara rohani kita akan lebih siap jika masuk bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan kajian kita, kaifa nastaqbilu Ramadan? Bagaimana ya kita menyambut datangnya bulan Ramadan? Yang pertama adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Awwalu ma yanbaghi alaina fi'lahu taubatan nasuha wa nadama wa nadman syadid ala wa nadima syadid ala ma madha minadh dhunub wal awzar. Yang pertama kali yang mesti kita lakukan untuk penyambutan ya menyongsong bulan suci Ramadan tahun ini adalah bertaubat ya, taubatan nasuha ya, menyesal dengan penyesalan yang dalam atas ma madha minadh dhunub wal auzar, atas apa yang telah terlewatkan dari dosa-dosa dan kesalahan. Ini hadirin rahimakumullah. Ya, dalilnya sudah sangat banyak, Al-Quran, hadis, dan kita sering mendengarkan para ustadz, para mubalik menyampaikan tentang taubatan nasuha ini. Intinya ya kita kembali kepada Allah, membenahi diri kita, stop segala bentuk kemaksiatan, ya, stop segala bentuk durhaka, ya. Yang namanya dosa itu kan sesuatu yang nyangkut yang nggak enak di hati kita sebagai orang beriman ya, itu nggak benar nih, hati kita udah bilang begitu, dan kita malu kalau sesuatu itu kelihatan oleh orang lain, itu namanya dosa ya. Mari kita ya, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan hadirin rahimakumullah ya, mulai saat ini ya kita tanamkan dalam diri kita ya untuk betul-betul menghentikan segala macam perbuatan yang mengarah kepada dosa. Karena menghentikan itu bagian dari taubatan nasuha yang akan kita jelaskan nanti. Mari kita stop ya. Barangkali tangan kita, barangkali rilisan kita yang mungkin kadang menyakitkan.
Barangkali dosa juga berasal dari mata kita yang mungkin digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dosa itu muncul keluar dari tangan kita, ya dengan misalnya digunakan untuk hak orang lain yang bukan hak kita. Ya, inilah hal-hal yang perlu kita sudahi, stop, ya, sebagai bentuk keseriusan kita dalam menyongsong bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kita bersihkan diri kita dari noda dosa. Kita bersihkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin nibudhan." Salah seorang laki-laki yang berdosa. Fayatawaddau, kemudian dia ihsinul wudu, dia betulkan, perbaiki wudunya, thumma yusalli raka'ataini, ya. Kemudian rakaat astaghfirullah, dia Allah illa lahu. Nah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Jelas ya. Dalam At-Tahrim masyhur, ya inna amanu, wahai orang-orang ya bahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah, ya, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kalian ayyukaffira ankum, menghapus dari kalian dosa-dosa. Wa yudkhilakum jannat, dan akan memasukkan kalian jannat, ke surga. Tadi min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka antal At-Tahrim ayat yang ke-8. Jelas ya, dalilnya sudah sangat jelas bagaimana perintah untuk bertaubat. Kita ini kan orang beriman, ya, khitabnya di dalam ayat, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah. Jadi yang di sini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala taubat adalah orang-orang yang beriman. Jadi tidak perlu memang orang beriman untuk berbuat salah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita, ya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaifiyatut taubah. Ya, cara untuk bertaubat itu bagaimana? Ya. Nadamuka ala fi'l ini caranya yang pertama adalah yang bawah itu, ya, an-nadmu 'alal madhi wal khunu 'al min sayyiati. Yang pertama adalah menyesal. Ya. Kita hadirkan rasa sesal atas dosa yang telah dilakukan. Lalu yang ayyaqla'a minha wa yaqha, meninggalkan dari perbuatan dosa, ya, dan kita mewaspadai diri kita jangan sampai, ya, terjerumus ke dalam dosa tersebut. Lalu yang ketiga, ayyazima azman shadiqan alla ya'uda fiha, yaitu bertekad dengan tekad yang betul, tekad yang benar untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Lalu yang terakhir, ayyalzimal akhyar, hendaklah kita melazimkan, membiasakan, mengiringi, ya, kebaikan-kebaikan, ya, dalam hidup kita. Jadi salah satu wujud bertaubatnya seseorang adalah
ya sudah mulai tampak kebaikan-kebaikan itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yaitu kita menyambut bulan suci Ramadan tahun ini dengan membersihkan diri kita, ya, dengan mensucikan diri kita dari dosa-dosa dengan cara taubatan nasuha. Lalu yang kedua adalah syukru ni'matin bulughi Ramadan, ya. Bagaimana kita bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala karena disampaikannya kita di bulan Ramadan. Ini penting, ya, berterima kasih kepada Allah, ya. Fa'alaika an tashkurallaha ala ni'matin 'azimatin asdaha ilaika. Hendaknya engkau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung yang diberikan kepada kalian, bi an mudda fi umrika hatta tastafida min hadha syahr, ya, yaitu dipanjangkan umurmu, ya, sehingga kamu bisa mengambil manfaat dari bulan ini, bi anwa'it ta'at al-mukhtalifah, dengan berbagai macam ketaatan, wal qurubat al-mutanawwi'ah, dan bentuk-bentuk taqarrub yang bermacam-macam. Ya, dengan kita disampaikan umur bulan Ramadan, akan banyak kebaikan-kebaikan yang dapat kita ambil dari bulan itu. Ya, akan banyak ketaatan-ketaatan yang bisa kita lakukan, ya, karena kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, ya. Ya, demikian juga bentuk-bentuk taqarrub ilallah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di bulan Ramadan itu kebaikan yang sunnah saja diganjar dengan pahala wajib. Apalagi yang wajib, kan begitu, ya. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan, ya, sedemikian rupa. Ya. 1 rupiah yang kita sedekahkan di bulan Ramadan itu berbeda nilai kebaikannya, ya, ketika kita mensedekahkan dengan jumlah yang sama di luar bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan yang sangat luar biasa ini, sehingga kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berterima kasih kepadanya. Lalu dalam hadis Rasulullah SAW terkait dengan umur, ya, qala Rasulullah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, rawahu Tirmidzi. Ya, ini jelas, ya, bagaimana kita, ya, bisa memiliki yang panjang tapi juga baik, ya, padat isinya dengan kebaikan, ya. Manusia terbaik itu yang umurnya panjang dan isinya yang baik-baik, ya. Dan sebaliknya, wasyarrun nas, manusia yang buruk itu man tala umruhu, ya, umurnya panjang, wasa'a amaluhu, perbuatan isinya adalah perbuatan-perbuatan buruk. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita di bulan Ramadan ini dapat mengisi, ya, salah satu bagian dari perjalanan setelah hidup kita di dunia ini, Ramadan 1442 Hijriah, kita penuhi dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan, amal soleh, qurubat semaksimal mungkin, ya, selagi kita bisa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kita songsong Ramadan, nastaqbilu Ramadan bita'allumi ahkami Ramadan, dengan mempersiapkan ilmu, ya, tentang hukum-hukum seputar bulan suci Ramadan. Karena ibadah ini ibadah tahunan,
yang kadang-kadang kita ini lupa, ya, terkait dengan hukum-hukum di seputar bulan Ramadan. Inda bidayati syahri ta'alam ma la budda minhu min fiqhi siyam. Ketika awal Ramadan, pelajarilah apa-apa yang terkait dengan fikih siyam, puasa, ya. Ada orang yang punya pemahaman kalau misalnya bagaimana hukum orang puasa menangis ketika puasa, ya. Bagaimana orang misalnya ketika di siang hari di bulan Ramadan renang kemudian mohon maaf kentut, ya, hukumnya seperti apa? Ada yang bilang batal dan seterusnya. Wa ahkamuhu wa adabuhu, hukum-hukumnya, adab-adabnya. Wal ibadat al mutarabbitah bi Ramadan, dan ibadah-ibadah yang terkait langsung dengan bulan Ramadan, contohnya adalah i'tikaf. Ya. Ini bagaimana bisa kita planningkan, bisa kita rencanakan untuk melaksanakan i'tikaf di bulan Ramadan tahun ini, wa umrah, dan umrah yang barangkali belum bisa, ya. Umrah di bulan Ramadan itu kebaikannya seperti haji, ya, seperti haji. Ya, mohon maaf kalau dikoreksi barangkali, ya, kalau kurang tepat, bahwa pahala umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku, kata Nabi, tamatin, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Lalu zakat fitri, ya, atau zakat fitrah yang dikenal di tengah-tengah masyarakat kita, ya, dan seterusnya banyak sekali, dan kita sekarang sudah sangat dimudahkan bagaimana mempelajari hukum-hukum seputar Ramadan, puasa, dan seterusnya melalui sarana perkembangan IT, ya, YouTube dan seterusnya sudah sangat luar biasa. Tinggal kita mau atau tidak untuk mempelajarinya, itu saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini hadis yang sangat masyhur sekali. Karena ini bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari yang namanya ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan saja, kita percepat. Lalu yang keempat adalah al-azmu wal himmatul aliyah. Tekad dan semangat yang tinggi. Ya, tekad dan semangat yang tinggi untuk apa? Untuk memaksimalkan diri kita dalam melaksanakan segenap amaliyah di bulan suci Ramadan. Ini. Ya. Kita tekadkan diri kita bahwa kita akan betul-betul maksimal, ya, dalam melaksanakan, ya, segenap amaliyah di bulan suci Ramadan tahun ini. Baik, kita percepat saja, sudah mau Isya. Lalu yang kelima adalah doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa supaya kita dimudahkan dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya, atau satunya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Nasrun minallah wa fathun qarib, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semua disampaikan usia kita sampai dengan bulan Ramadan dan dapat kita maksimalkan, ya, pelaksanaan ibadah bulan Ramadan tahun ini, ya, sehingga betul-betul kita bisa mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Muhajir atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk bisa meraih barokah dan keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan yang akan kita temui bersama kira-kira sebulan lagi. Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara online maupun yang secara offline, mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini karena waktu sudah masuk waktu Isya.
Apabila ada pertanyaan, kami persilakan lewat virtual. Kami monggo, mungkin dari Bu Atika mau menambahi, kami persilakan. Cukup, Pak. Cukup. Oke, cukup. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, kita tetap nanti ada kajian rutin di malam Ahad dan malam Rabu. Ya, kalau malam Ahad nanti memang dari dai-dai sekitar Gombong. Kalau malam Rabu dikhususkan untuk dai-dai dari Bani Muslim, Bani Al-Muwikeno, dan Bani Abdul Syakur. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan di bulan Ramadan besok. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah fadl qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.